Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Haryo Nurtiar, Widyaswara Ahli Pertama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya akan memaparkan strategi pembelajaran Agenda 2 pada kegiatan pelatihan dasar CPNS tahun 2023, khususnya yang menggunakan metode blended learning. Bapak dan Ibu, Agenda 2 Latsar CPNS dilatar belakangi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menpan RB nomor 21 tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Dengan dikeluarkannya SE Menpan tersebut, artinya ada perubahan pola penyelenggaraan Latsar CPNS. Maka itu dikeluarkanlah Keputusan Kepala LAN nomor 13 dan 14 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan dan juga kurikulum Latsar CPNS. Perubahan kurikulum ini tentunya membawa perubahan juga pada Agenda 2 yang disesuaikan dengan SE Menpan tersebut. Dari yang semula adalah aneka berubah menjadi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Metode penyelenggaraan dari Latsar ini ada 3, yaitu pelatihan klasikal, blended learning, dan juga distance learning. Pada metode klasikal menggunakan strategi on dan off class. Pada metode blended learning menggunakan 3 strategi pembelajaran, yaitu MOOC, distance learning, dan juga pembelajaran klasikal. Sementara metode distance learning menggunakan strategi MOOC dan e-learning serta aktualisasi. Strategi pembelajaran yang akan saya paparkan di sini adalah metode pembelajaran blended learning, namun hanya terbatas pada strategi distance learning dan pembelajaran klasikalnya saja. Metode distance learning pada blended learning untuk materi Agenda 2 ini memiliki jumlah JP sebanyak 39 JP, yaitu 5 JP untuk pembelajaran secara sinkronus dan dilaksanakan pada hari ke-4 dan ke-7, sedangkan 34 JP sisanya dilakukan secara asinkronus dari hari ke-4 sampai hari ke-7. Sementara metode klasikal pada blended learning untuk materi Agenda 2 memiliki jumlah JP sebanyak 9 JP. Pada hari ke-4 akan dilaksanakan pembelajaran sebanyak 2 JP secara sinkronus dan 6 JP secara asinkronus. Pada metode sinkronus di hari ke-4 ini, pertama-tama akan saya tampilkan berita yang terkait nilai berakhlak untuk menarik minat dari peserta. Kemudian barulah saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Setelah itu saya akan mengingatkan kembali materi sebelumnya, terutama materi tentang Agenda 1. Hal ini saya lakukan dengan harapan peserta tidak melupakan materi-materi sebelumnya. Sebelum saya masuk ke dalam materi Agenda 2, sebelumnya saya akan menguraikan deskripsi dan tujuan pembelajaran dari Agenda 2 serta mata pelatihan apa saja yang akan dipelajari pada Agenda 2. Seperti yang sudah diketahui, materi pada Agenda 2 ini terdiri dari 7 mata pelatihan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baru setelah itu saya masuk ke materi Agenda 2. Meskipun penjelasan tentang materi ini bukan merupakan penjelasan yang terlalu mendalam, mengingat kesempatan untuk pemberian materi ini pada sesi sinkronus hanya 2 JP, penjelasan tentang materinya pun tidak terlalu mendalam. Selain itu, para peserta juga sudah diberikan kesempatan untuk mempelajari materinya terlebih dahulu melalui sesi MOOC. Penjelasan materi Agenda 2 ini juga tidak sepenuhnya dengan menggunakan metode ceramah, tetapi juga diberikan kesempatan bagi peserta yang kurang memahami tentang materi pada Agenda 2 ini untuk bertanya. Setelah penjelasan materi Agenda 2 yang disertai tanya jawab, kegiatan selanjutnya adalah penjelasan mengenai penugasan yang akan dikerjakan oleh peserta pada sesi asinkronus. Pada sesi asinkronus pada hari ke-4 merupakan aktivitas pengerjaan tugas yang terdiri dari tugas individu dan kelompok. Tugas individu yang pertama adalah meminta peserta untuk mencari tokoh yang terkenal, kemudian mendeskripsikan dan mengidentifikasi wujud nilai berakhlak yang ada pada tokoh tersebut. Tugas ini dibuat dalam bentuk tulisan dengan format PDF. Tugas kelompok pada hari ke-4 ini adalah membandingkan dan mengevaluasi setiap tokoh yang sudah dicari pada tugas individu, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video dengan durasi maksimal 15 menit.
Tugas individu yang kedua di hari keempat ini adalah membuat learning journal dalam bentuk tulisan dengan format PDF. Pada hari kelima juga diberikan penugasan. Penugasan individu yang pertama adalah peserta diminta untuk mencari artikel tentang organisasi dengan nilai berakhlak, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai tersebut. Sementara untuk tugas kelompok di hari kelima ini adalah memilih salah satu artikel dari penugasan individu tersebut, kemudian dipresentasikan dalam bentuk podcast dengan durasi maksimal 15 menit. Penugasan individu berikutnya adalah membuat learning journal dalam bentuk mind map. Pada hari ke-6, peserta diberikan penugasan individu berupa mendeskripsikan nilai berakhlak pada instansi masing-masing, serta mengidentifikasi dan juga menganalisis penerapan praktik nilai berakhlak tersebut. Serta juga diminta untuk mengidentifikasi hambatan dan cara mengatasi hambatan penerapan nilai berakhlak. Tugas ini dibuat dalam bentuk tulisan dengan format PDF. Tugas kelompok pada hari ke-6 ini adalah peserta diminta untuk membuat video iklan layanan masyarakat untuk mempromosikan nilai berakhlak di lingkungan kerja dengan durasi 10 menit. Lalu untuk tugas individu lainnya pada hari ke-6 ini adalah membuat learning journal dalam bentuk rekaman suara berdurasi maksimal 10 menit. Hari ke-7 sesi asinkronus, peserta diberikan penugasan individu untuk membuat unjuk tekad dalam penerapan nilai berakhlak peserta dengan durasi maksimal 10 menit. Sementara untuk tugas berkelompok, peserta diminta untuk mencari video di YouTube tentang kasus yang terkait nilai berakhlak, kemudian mendeskripsikan serta mengidentifikasi penerapan nilai berakhlak. Tugas ini dikerjakan dalam bentuk slide presentasi. Tugas individu berikutnya adalah membuat learning journal dalam bentuk video dengan durasi maksimal 10 menit. Sesi sinkronis pada hari ke-7 akan dimulai dengan ice breaking, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait dengan materi agenda 2. Kemudian diberikan feedback mengenai penugasan yang sudah dikerjakan oleh peserta dan ditutup dengan review tentang materi agenda 2. Pada sesi klasikal akan dibuka dengan ice breaking. Kemudian akan disampaikan penerapan nilai berakhlak dalam bidang perpustakaan dan juga diberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Setelah itu, kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi presentasi yang terkait dengan tugas kelompok yang dikerjakan pada hari ke-7 sesi asinkronus. Lalu setelah sesi presentasi akan dilakukan pemutaran video pilihan, yaitu video iklan layanan masyarakat dan juga video yang terkait pada tugas kelompok pada hari ke-7. Kemudian peserta diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman penerapan berakhlak di tempat kerjanya. Sesi klasikal ini akan ditutup dengan rangkuman keseluruhan materi berakhlak. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan terkait strategi pembelajaran agenda 2. Selamat siang dan terima kasih.